Semoga dengan mendengarkan kisah dari Salman Al-Farisi, kita semakin terpantik bahwa ternyata hidayah itu perlu dijemput. Taufik, terutama hidayatul bayan, itu perlu dicari. Tidak hanya seorang itu menunggu datangnya hidayah tersebut. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu adalah sahabat besar. Beliau berasal dari Majusi Asbahan yang tinggal di desa Jai. Sebagaimana kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan sanad yang hasan. Kata Salman Al-Farisi, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah seorang dari Faris, dari Persia, dari ahli Asbahan, dari orang-orang Asbahan. Min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jayyun. Dan daerahku itu disebut dengan daerah Jai. Wa kana abi dihqana qaryatihi ay riyasaha. Dan bapakku adalah kepala suku dari desa Jai itu. Beliau adalah seorang pemimpin tokoh desa Jai yang ada di Asbahan. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi. Dan aku adalah anak yang paling dicintai oleh ayahku, oleh bapakku tersebut. Dan sampai-sampai Salman ini menyebutkan betapa cintanya bapaknya kepada dia. Jadi Salman ini dipingit di dalam rumah, tidak boleh keluar, seperti seorang itu memingit anak gadis. Jadi Salman itu sangat dijaga, tidak boleh keluar karena takut terkena mara bahaya. Demikianlah gambaran kecintaan ayahnya Salman kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dan Salman hanya punya satu tugas, yaitu menjaga api, karena Majusi, agama Majusi itu adalah agama yang menyembah api. Sehingga Salman diperintahkan agar api yang ada di rumah itu tidak boleh padam. Sampai pada satu ketika bapaknya ini punya sebidang tanah yang cukup luas dan beliau ada kesibukan sehingga tidak bisa mengurusi tanamannya. Jadi bapaknya ini selain kepala suku juga ahli pertanian, dan beliau punya beberapa bidang tanah untuk dikelola pertaniannya. Sampai suatu hari bapaknya ini memiliki kesibukan, dan itu hari pertama Salman diizinkan untuk keluar. Jadi Salman diizinkan untuk keluar untuk menengok sawah atau kebun milik bapaknya tersebut. Kemudian kata Salman Al-Farisi, fa'amarani fiha bi ba'di ma yuridu. Kemudian bapakku memerintahkan aku seperti yang diinginkannya. Ada beberapa arahan, nanti kalau sudah sampai di sawah, sampai di kebun, lakukan ini dan itu. Fa kharajtu uridu dai'atahu. Maka aku pun berangkat mengikuti arahan dari bapakku tersebut. Kemudian Salman menyebutkan famarartu bikanisatin min kanaisin nasara. Di tengah perjalanan itu aku melihat ada sebuah gereja dari gerejanya orang-orang Nasrani. Karena waktu itu Islam belum diutus ya, jadi belum ada agama Islam, masih mengikuti agamanya Nasrani, yaitu agamanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang merupakan penyempurna dari Tauratnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian di situ maka kata Salman, fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku dengar suara mereka sedang beribadah di gereja tersebut. Salman tidak tahu kalau ternyata ada agama lain selain agama Majusi. Wa kuntu la adri amrun nasi lihabsin abi iyayya fi baitihi. Dan aku tidak pernah tahu karena selama ini bapakku selalu mengurungku di rumah. Jadi dikunci, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengakses informasi, dan dia tidak tahu ternyata ada agama lain. Falamma
marartu bihim fasami'tu aswatahum dakhaltu alaihi anduru ma yasna'u. Maka aku pun melihat, penasaran ya, mereka ngapain di gereja tersebut. Maka didengarkan suara ibadah mereka. Falamma ra'aituhum a'jabani salatahum. Ketika aku melihat mereka, aku takjub dengan ibadah mereka. Dan wa raghibtu fi amrihim, dan aku ingin seperti mereka. Jadi fitrahnya Salman ini, kalau kita lihat dari awal memang sudah ada kecintaan dengan agama. Dia cocok dengan kecenderungan dengan agama. Maka ketika melihat orang-orang Nasrani dengan ibadah mereka, maka Salman pun tertarik, ibadah ini lebih bagus. Bahkan dia mengatakan, wa qultu hadza wallahi khairun min dinil ladzi nahnu alaihi. Kata Salman, demi Allah, agama ini lebih baik daripada agama yang aku yakini, yaitu agama Majusi. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabati syamsu. Aku tidak meninggalkan mereka sampai terbenam matahari. Jadi Salman keluar pagi hari, niatnya ingin melihat sawah, ingin melihat kebun orang tuanya, bapaknya. Karena itulah perintah dari bapaknya. Ternyata Salman terkagum-kagum dengan ibadahnya orang-orang Nasrani di gereja mereka sampai sore hari. Sampai sore hari, dan Salman tidak mengunjungi sawah kebun milik bapaknya tersebut. Maka ketika Salman berdialog dengan salah satu jamaah yang ada di gereja itu, dia mengatakan, dia bertanya, aina aslu hadzal din? Dari mana asal agama ini? Agama Nasrani dari mana? Qalu, kata mereka, bisyam. Agama ini asalnya dari Syam, dari Syria. Maka setelah selesai ya, karena Salman ingin mendalami, ingin belajar agama Nasrani lebih dalam, maka dia pun akhirnya pulang. Thumma raja'tu ila abi. Aku pulang kepada bapakku. Wa qad ba'athani fi talabi wa shaghaltuhu an amalihi kullihi. Dan aku di rumah ya, tidak satu kali pun mampir di sawah atau kebun milik bapakku tersebut. Kemudian sampainya di rumah, setelah dia tiba di rumah, maka bapaknya berkata, ai bunayya aina kunta? Wahai anakku, dari mana engkau? Dan ternyata Salman ini sudah dicari oleh orang-orang. Kok sampai dari pagi berangkat sampai sore hari tidak ada kabarnya, dan baru sekarang kelihatan. Ya, dicari oleh orang-orang, kenapa kok belum pulang ke rumah? Karena ini adalah anaknya kepala suku. Qala, kata dia, ya abati marartu bin nasin yusalluna fi kanisatin lahum. Aku tadi ketika berangkat melewati sebuah gereja, ada orang yang ibadah di sana. Kemudian fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Aku takjub dengan agama mereka, agamanya orang-orang Nasrani. Maka fa wallahi ma ziltu indahum. Demi Allah, aku tidak meninggalkan orang Nasrani karena saking tertariknya dengan agama Nasrani, hatta gharabati syams, sampai matahari terbenam, sampai maghrib baru aku meninggalkan mereka. Qala, maka bapaknya mengatakan, ai bunayya, wahai anakku, laisa fi dzalika dini khair. Agama itu tidak ada kebaikannya. Kemudian bapaknya mengatakan, dinuka wa dinu abika khairun minhu. Agamamu Majusi dan agama bapakmu sekarang Majusi ini adalah agama yang lebih baik daripada agamanya orang-orang Nasrani. Qala, maka kata Salman ketika bapaknya menyampaikan demikian, wallahi innahu khairun min dinina. Demi Allah, agama Nasrani lebih baik daripada agama Majusi. Bagus agama mereka. Maka setelah kejadian itu, bapaknya takut Salman ini kembali ke belajar ke orang Nasrani,
maka Salman pun akhirnya dipasung. Jadi dirantai kaki dan tangannya, tidak boleh keluar rumah. Sebelum dia berpisah dengan orang-orang Nasrani tadi yang berada di jalan menuju kebun bapaknya, dia sudah pesan, kan dia tadi tanya, aina aslu hadzal din, dari mana agama ini? Kata mereka dari Syam. Maka Salman sempat meninggalkan pesan, kalau nanti ada kafilah dagang yang membawa ke Syam, yang mampir, yang berangkat ke Syam dari Syam, maka tolong beritahu aku. Rumahku di sebelah sana, disebutin alamatnya. Maka ketika Salman dipasung di rumahnya, datanglah utusan menyampaikan bahwa sekarang telah tiba kafilah dagang dari Syam. Mereka sedang berada di daerah sini, di daerah Asbahan, dan beberapa lagi mereka akan kembali ke Syam. Kita tahu orang-orang Syam, orang Yaman itu pedagang. Jadi mereka sering keluar kota untuk membeli kulak barang, kemudian dijual dan sebagainya. Jadi mereka profesinya rata-rata pedagang. Dan salah satu yang dikunjungi adalah tempatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah tiba hari mereka harus balik ke Syam, maka Salman pun membuka rantainya. Dia pun membuka rantai yang memasung dirinya. Kemudian dia keluar dari rumahnya mengikuti orang-orang dari Syam, orang-orang yang berasal dari Syam tadi. Dan akhirnya berangkatlah Salman Al-Farisi meninggalkan bapaknya tanpa izin. Ya, keluar dari rumah hanya ingin mencari asal agama Nasrani yang dikatakan dari Syam itu. Kemudian Salman pun dibawa sampai ke negeri Syam, dan dia mengatakan hatta qadimtu Syam, sampai akhirnya aku pun tiba di negeri Syam. Karena Salman Al-Farisi niatnya bukan untuk dagang, bukan untuk rekreasi, tapi dia ingin mencari agama. Dia keluar tinggalkan bapaknya hanya untuk belajar agama Nasrani yang dianggap di atas kebenaran. Maka sampainya di sana dia mengatakan, qultu man afdalu ahli hadzal din. Dia tanya kepada masyarakat Syam, di negeri Syam ini siapa orang yang lebih afdol dalam agama di sini? Yang dicari ulama di sini. Dia tidak mencari tokoh masyarakat, dia tidak mencari pemimpin, dia mencari siapa yang paling ahli agama di sini. Karena itu tujuan dia. Dia jauh-jauh keluar dari Asbahan ke Syam ingin belajar agama Nasrani. Karena dianggap Nasrani adalah agama yang benar. Ibadahnya lebih bagus daripada orang-orang Majusi. Qalu, maka masyarakat waktu itu mengatakan, orang Syam mengatakan, al-uskufu fil kanisah. Yang paling bagus agamanya ya uskup yang ada di gereja. Dia yang paling paham agama Nasrani, dia yang paling mengerti, dia yang paling alim dari kita semuanya. Qala fajituhu, maka aku pun mendatangi uskup tersebut. Fakultu inni qad raghibtu fi hadzal din. Kata Salman, aku tertarik dengan agama Nasrani ini. Wa ahbabtu an akuna ma'aka. Aku ingin bersamamu. Akhdumuka fi kanisatika. Aku ingin menjadi pelayanmu di gereja ini. Wa ta'allamu minka wa usalli ma'aka. Aku ingin mulazamah, belajar agama Nasrani darimu dan ibadah bersamamu. Qala fadkhul, maka kata uskup itu, ya silakan masuk, silakan belajar, silakan tinggal di sini. Ternyata orang yang dikatakan sebagai orang paling alim, paling baik agama Nasraninya adalah uskup yang ada di gereja itu. Kata Salman setelah Salman mengikutinya, qala fakana rajula su'in. Ternyata orang ini bukan orang yang baik. Ternyata uskup ini bukan uskup yang baik. Ya'muruhum bis sadaqah wa yuraghibuhum fiha. Dia memerintahkan orang-orang untuk sedekah, menganjurkan mereka untuk menyedekahkan harta-harta mereka. Fa idza jama'u ilaihi, ketika sudah terkumpul harta-harta itu, maka iktanazahu li nafsihi
walam yu'tihil masakin. Ternyata sedekah itu dikumpulkan dan tidak dibagikan kepada orang miskin. Dia datang lagi memberikan ceramah, mengajak manusia sedekah, dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada sedikit pun yang diberikan kepada orang miskin. Hatta jama'a sab'a qilalin min dahabin wal warik. Sampai terkumpul 7 peti isinya penuh emas dan perak. Dari hasil donasi, dari hasil sedekah orang-orang yang menyumbang gereja tersebut. Kemudian kata Salman, qala, dan ternyata ketika tiba kematian dari orang itu, dia meninggal dunia, uskup itu, fajtama'at ilaihin nasara liyadfinu. Maka orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk memakamkan jenazahnya. Qala, kemudian aku menyampaikan kepada mereka bahwasannya inna hadza kana rajula su'in. Orang ini bukan orang yang baik, kata Salman. Ya'murukum bisadaqah wa yugharribukum fiha. Dia merintahkan kalian sedekah dan memotivasi kalian sedekah, tapi ternyata tidak ada yang diberikan kepada orang miskin dan semuanya dimiliki oleh dia sendiri. Kemudian sampai Salman menunjukkan ada 7 peti yang berisi emas dan perak. Falamma ra'auha, maka ketika masyarakat melihat penyimpangan yang dilakukan oleh uskup tersebut, ternyata ini bukan orang yang baik dalam agama, maka mereka marah dan mengatakan, wallahi la nadfinuhu abadan. Demi Allah kami tidak akan memakamkan jenazahnya selama-lamanya. Akhirnya fasalabuhu thumma rajamuhu bil hajarah. Kemudian uskup itu disalib di atas tiang dan dirajam, dilempari batu meskipun sudah mati. Dilempari batu dan tidak dimakamkan sebagaimana mestinya. Kemudian kata Salman Al-Farisi ketika meninggal uskup yang pertama di Syam ini, orang-orang pun mengambil yang lainnya. Tsumma ja'u bi rajulin akhar. Kemudian datang uskup yang baru. Faja'aluhu bimakanihi, dan dia menggantikan posisi uskup yang tadi di gereja. Qala yaqulu Salman, kata Salman, fama ra'aitu rajulan la yusallil khamsa ara annahu afdalu minhu. Aku tidak melihat ada orang yang menjaga ibadah 5 waktu yang lebih baik daripada dia. Ini uskup ini baik, yang kedua ini. Kemudian ashadu fid dunya wala arghabu fil akhirah. Dia sangat zuhud dalam masalah dunia dan dia sangat cinta dengan kehidupan akhirat. Wala adba'u lailan wa naharan minhu, dan dia senantiasa beribadah di malam hari dan di siang harinya. Qala fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu man qablahu. Aku cinta kepada uskup ini yang aku tidak pernah menyintai orang sebelum ini. Dia sangat cinta dengan uskup yang baru, seorang yang baik, ahli ibadah, tidak suka dengan gemerlapnya dunia. Dia menyibukkan hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Salman, ketika datang waktu kematiannya, thumma hadarathul wafatun, ketika tiba waktu kematiannya, artinya dia sedang sakaratul maut, akan meninggal dunia, maka dia mengatakan, ya fulan inni kuntu ma'aka. Wahai fulan, aku telah lama bersamamu. Wa ahbabtuka hubban la uhibbahu man qablaka. Aku sangat mencintaimu. Tidak ada orang yang lebih aku cintai sebelumnya daripada engkau, karena dia adalah orang yang baik dalam agamanya. Wa qad hadzaraka ma tara min amrillah. Dan sekarang sudah engkau lihat, sebentar lagi akan tiba ketentuan Allah untukmu, yaitu kematian. Fa ila man tusibi
maka kepada siapa engkau mewasiatkanku? Jadi Salman minta rekomendasi kepada siapa dia harus belajar agama Nasrani. Ini mengingatkan kepada kita salah satu cara dalam mendapatkan ilmu yang benar, selain menimbang dengan dalil-dalil yang ada, kita membutuhkan rekomendasi orang yang alim di dalam masalah agama. Karena bisa jadi dia punya rekan, punya teman yang sepemahaman dengan dia yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi Salman minta, fa ilaman tusibi, kepada siapa engkau mewasiatkanku? Artinya kepada siapa aku harus belajar agama Nasrani lagi? Qala, kemudian kata uskup yang ada di Syam yang kedua ini, ai bunayya wallahi ma a'lamu ahadan al-yawm ala ma kuntu alaihi. Demi Allah, hari ini aku tidak melihat ada orang yang baik dalam agama Nasrani. Nasrani sudah dirubah. Laqad halakan nas, manusia telah binasa. Wa baddalu, mereka merubah kitab suci mereka. Wa taraku aktsara ma kanu alaihi, dan mereka telah meninggalkan ajaran Nasrani yang benar. Tapi masih ada orang-orang yang berada di atas keyakinan yang lurus seperti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena kita tahu ketika Nabi Isa diangkat ke langit saat akan dieksekusi oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi Isa dikelilingi oleh para hawariyun, murid-murid terbaiknya. Ring pertamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan setelah Nabi Isa diangkat ke langit dan beliau belum meninggal, maka hawariyun inilah yang menyebarkan ilmu atau agama Nasrani. Sehingga ada yang mengikuti agama Nasrani yang masih lurus tapi tidak banyak, dan kebanyakan sudah merubah kandungan kitab Injil mereka. Kemudian kata uskup tadi, illa rajulan bil Mausil wa huwa fulanun, kecuali ada satu rekanku, dia berada di Mausil. Mausil itu sebuah daerah di daerah Irak. Jadi dari Syam kemudian berangkat ke Irak. Salman berangkat ke sana, ke Mausil, ke Irak. Fahuwa ala ma kuntu alaihi, dan dia berada seperti yang aku sekarang berada di atasnya. Artinya berada di atas agama Nasrani yang murni. Kemudian kata Salman, setelah meninggal orang ini, itu uskup tadi, dia pun berangkat ke Mausil sebagaimana yang diperintahkan oleh temannya atau oleh uskupnya tadi. Falamma mata wa ghayyaba lahiktu bi sahibil Mausil, kemudian aku pun berangkat ke temannya yang berada di Mausil. Fakultu lahu, aku katakan kepadanya, ya fulan inna fulanan usani inda mautihi an alhaqabika, sesungguhnya aku punya uskup di Syam, ketika dia meninggal dia mewasiatkanku untuk belajar, aku belajar kepadamu. Kemudian dia bersama dengan uskup yang ada di Syam, di Mausil itu beberapa waktu lamanya, sampai akhirnya uskup itu pun meninggal dunia. Nah, ketika dia akan meninggal, maka Salman kembali mengatakan, inna fulanan usabi ilaika, sesungguhnya dulu fulan di Syam memerintahkanku untuk belajar kepadamu. Waqad hadaraka min amrillah, dan kau telah sebentar lagi akan datang ketentuan Allah untukmu, artinya akan meninggal dunia. Fa ila man tusibi, kepada siapa engkau wasiatkan aku belajar agama Nasrani ini. Kemudian kata uskup yang ada di Mausil, ai bunayya wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi, demi Allah aku tidak tahu ada seorang yang hari ini masih berpegang di atas agama Nasrani yang lurus. Semua orang sudah merubah agama mereka, mereka meninggalkan agama Nasrani mereka. Illa binasibin, kecuali ada satu orang di Nasibin. Nasibin salah satu kota di Aljazair. Wa huwa fulanun
falhaq bihi, maka pergilah engkau menemui dia. Akhirnya pindah dari Irak berangkat ke Aljazair untuk mencari tempat yang diarahkan oleh uskup yang kedua itu di Nasibin. Kemudian uskup yang ketiga berarti ya. Jadi dari Syam, yang pertama kurang baik, yang kedua sangat baik, diperintahkan pindah ke, habis dari Syam ke mana tadi? Ke Irak ya, ke Mosul ya, ke Mosul, kemudian meninggal itu yang ketiga. Sekarang pindah ke Nasibin, ke Aljazair. Dan ini juga orang yang baik ya. Jadi beliau orang yang menjaga agama Nasraninya, dan kemudian setelah datang waktu kematiannya, Salman kembali mengatakan, fa inni mantusibi wa ma ta'muruni. Engkau akan meninggal dunia, maka berikanlah wasiat kepada siapa aku belajar ilmu Nasrani ini. Kemudian kata uskup itu, ai bunayya wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina. Aku tidak tahu demi Allah orang-orang yang tersisa yang masih berpegang di atas Nasrani yang lurus, illa rajulan bi Amuriyah, kecuali satu orang yang aku tahu di Amuriyah, di Romawi. Jauh lagi dia berangkat ke sana. Di Amuriyah, maka di sana ada temanku di situ. Dia berangkat pindah ke Romawi, ke Amuriyah. Di sana juga dia menemukan uskup yang baik dan dia belajar sampai akhirnya uskup itu pun meninggal dunia. Di titik terakhir sebelum dia meninggal dunia ditanya lagi, fa ila man tusibi wa ma ta'muruni, maka sampaikan kepadaku, kepada siapa engkau mewasiatkanku aku belajar ilmu Nasrani. Jadi selalu minta rekomendasi kepada siapa belajar agama di kota itu, di tempat ini. Jadi menjadi satu pelajaran untuk kita, pentingnya rekomendasi dari ulama, dari orang-orang yang alim agar tidak salah dalam mencari guru. Karena ilmu agama ini adalah bagian, karena ilmu ini bagian dari agama, maka hendaknya seorang berhati-hati di dalam mencari gurunya. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Muhammad bin Sirin, inna hadzal dina ilmun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kalian belajar ilmu agama. Setelah itu Salman berangkat ke Amuriyah dan sampai wafatnya uskup yang ada di sana. Kemudian Salman kembali minta wasiat kepada siapa dia harus belajar agama. Kata uskup itu yang ada di Amuriyah, ini yang terakhir, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas. Aku tidak tahu ada orang yang masih berada di atas agama Nasrani yang benar. Aku tidak kenal lagi, karena sudah banyak generasi. Kemudian kata uskup itu, walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin. Tapi sepertinya sebentar lagi akan diutus nabi akhir zaman, nabi yang akan keluar setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Huwa mab'utsun bidini Ibrahim. Dia akan diutus dengan membawa agama Nabi Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab. Dia akan keluar dari negeri Arab, bukan dari Romawi ini, beda, dari negeri Arab. Muhajiran ila ardi baina kharratain. Kemudian dari Arab itu dia akan hijrah ke tempat yang ada dua lembahnya. Bainahuma nakhlun, yang lembah itu banyak berisi kurma. Itu ciri-cirinya. Jadi Nabi ini keluar dari Arab, kemudian dia nanti akan hijrah pindah ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Itu pesan dari uskup tersebut. Kemudian kata uskupnya lagi, karena dia tidak bisa merekomendasikan ke uskup lain karena sudah tidak ada, bihi alamatun la takhfa. Nabi ini punya ciri, punya tanda-tanda kalau dia nabi. Apa tandanya? Ya'kulul hadiyah wala ya'kulus sadaqah. Dia akan memakan hadiah
tapi dia tidak mau memakan sedekah. Wa baina katifaihi khatamun nubuwah, dan di antara dua pundaknya, di punggungnya ada tanda kenabian yang dikenal. Jadi ketika engkau melihatnya, seandainya engkau melihat, kau pasti tahu ini nabi, ini bukan manusia biasa. Fa in istata'ta antal haqa bitilkal bilad faf'al. Kalau engkau mampu untuk menempuh ke sana, negeri Jaziratul Arab, maka silakan berangkat ke sana. Tsumma mata, kemudian orang ini meninggal dunia, dan Salman tidak segera berangkat. Salman juga tidak tahu negeri Arab itu di mana, pohon kurma seperti apa, karena jauh daerahnya. Sampai Salman pun akhirnya mengisi waktu luangnya dengan berternak. Dia tidak punya tanah, dia pun akhirnya berternak sampai dia punya sapi dan domba yang cukup banyak. Jadi sambil ngisi waktu luang, dia berada di gereja itu sambil dia berternak sapi dan domba. Kemudian suatu ketika di Romawi, thumma marra bi nafarun min kalbin tujjaran. Suatu ketika ada kafilah dagang dari suku Kalab yang ada di Mekah, dan mereka dagangan ke situ. Mereka dagang mampir ke Romawi. Kemudian ditanya, dari mana kalian ini? Kata mereka, kami dari suku Kalab yang ada di Mekah, yang ada di Jaziratul Arab. Kemudian Salman ingat pesannya dari uskup tadi, bahwa salah satu cirinya akan keluar dari negeri Arab. Maka dia minta kepada kafilah dagang itu untuk mengangkutnya nunut kembali ke Arab. Awalnya mereka menolak karena mereka juga punya barang dagangan banyak, gak ada tempat. Akhirnya Salman sampai membujuk mereka supaya mau diangkut ya, dibawa sampai ke negerinya, karena nggak tahu jalan Salman. Dan Salman selama ini ternak bukan ingin jadi pedagang, bukan ingin sebagai jadi orang kaya, bukan, ya hanya ngisi waktu saja. Sampai banyak ghanamnya, sapi-sapi dan domba-dombanya. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang dari Bani Kalab tadi, kata beliau, aku akan memberikan sapi-sapiku dan domba-dombaku kepada kalian. Yang penting kalian membawaku ke negeri Arab. Karena dia tahu ketika ditinggal yang gak ada yang ngurus lagi sapi-sapi dan domba itu. Sudah, ini semua untuk kalian sebagai ongkos biaya membawa ke sana untuk kalian semuanya. Karena mereka pedagang, kesempatan, ada fulus, ada uang, maka akhirnya oke lah dibawa ke Mekah, dibawa ke negeri Arab. Ternyata ketika tiba di Wadil Qura di daerah Mekah, hatta idza qadimu bi Wadil Qura, ketika kafilah itu berada di Wadil Qura, mereka singgah di situ. Dhalamuni fabauni min rajulin min Yahudi abdan. Ternyata aku dijual, kata Salman, sebagai budak, dijual kepada seorang Yahudi. Jadi sapi dombanya dibawa sama orang suku Kalab, kemudian nyampe di Wadil Qura, dia dijual sebagai hamba sahaya, dijual ke orang Yahudi. Ya, mereka dapat keuntungan lagi, keuntungan dari sapi dan kambing dan domba, dapat keuntungan jual Salman ya. Jadi mereka menzalimi Salman, tapi Salman untung karena dia bisa berangkat ke negeri Arab. Kalau enggak dia nggak bisa ketemu. Kemudian kata dia, ketika sampai di Wadil Qura itu, wara'aitun nakhla, aku mulai melihat, oh ini loh pohon kurma. Mulai melihat pohon-pohon kurma. Ingat pesan dari uskup tadi, bahwa Nabi itu akan hijrah dari negeri Arab ke lembah yang banyak pohon kurmanya. Dan ini nggak ada di Romawi, pohon ini nggak ada di Romawi. Ini khas dari negeri Arab. Warajautu an takunal balad alladhi wasafa li sahibi, dan aku berharap ini negeri yang diceritakan oleh uskupku dulu itu, yang menceritakan bahwa Nabi itu akan hijrah ke sini.
Kemudian setelah itu Salman bekerja sebagai hamba sahaya di tempat orang Yahudi tadi, sampai akhirnya suatu ketika datang ibnu ammi, anak pamannya orang Yahudi ini, keponakannya berarti. Datang qadima alaihi ibnu ammi lahu minal Madinah min Bani Quraidzah. Jadi Salman berada di Mekah waktu itu. Kemudian datang, atau di daerah Mekah ya, bukan di Mekahnya, karena Salman tidak tahu ada Nabi diutus di sekitar situ. Kemudian datang keponakan dari orang Yahudi ini dari Bani Quraidzah. Bani Quraidzah itu dari Madinah. Ya, punya ponakan di Madinah mengunjungi orang Yahudi di sekitar Wadil Qura, sekitar daerah Mekah. Kemudian ternyata aku dijual kepada orang ini, kepada keponakannya ini. Dijual kepada keponakannya, fahtamalani ilal Madinah, dan aku pun dibawa ke Madinah. Dan di sana di Madinah banyak sekali pohon kurma. Bahkan kita tahu orang Yahudi itu punya namanya kurma Khaybar. Jadi kurma premium terbaik Khaybar, terkenal bagus, mahal harganya. Dan itu produknya orang-orang Yahudi. Jadi yang nanam itu orang-orang Yahudi. Nah, orang dari Bani Quraidzah ini punya beberapa kebun kurma di Madinah. Jadi pindah dari Mekah ke Madinah. Dan dia bekerja di sana sebagai seorang hamba sahaya yang ngambil kurma ya, kerja seperti biasa hamba sahaya. Sampai suatu ketika datang saudaranya orang ini, saudaranya orang dari Madinah ini, dan Salman sedang berada di atas pohon kurma. Jadi dia bekerja mengambil pohon kurma, datang saudaranya. Kemudian saudaranya mengatakan begini, mereka berdialog, majikannya ini berdialog dengan saudaranya. Kata dia, qatalallahu Bani Qailah. Kecelakaan bagi Bani Qailah. Bani Qailah itu istilah lain dari Aus dan Khazraj. Dua suku besar di Madinah yang sering perang. Dua suku terkenal tapi nggak pernah akur. Jadi kata orang Yahudi, dan Yahudi nggak ada urusan dengan mereka, beda. Ini orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Kata tadi saudaranya tadi, ibnu ammi, ponakannya orang ini, qatalallahu Bani Qailah. Celakalah orang-orang Bani Qailah, orang-orang Aus dan Khazraj. Kemudian wallahi innahum al-ana lamajtami'u biquba ala rajulin qadima alaihim min Makkah. Sekarang mereka ini berkumpul di Kuba menemui seorang yang datang dari Makkah, yaz'umuna annahu nabiyyun, yang orang dari Makkah itu mengaku sebagai nabi. Kita tahu ya, Nabi SAW ketika diizinkan untuk hijrah ke Madinah tahun 1 Hijriah itu, beliau sempat berada di Kuba selama 4 hari. Beliau sempat berada di situ selama 4 hari untuk istirahat sekaligus membangun masjid, yaitu Masjid Kuba. Dan Masjid Kuba ini masjid pertama di dalam Islam sebelum Masjid Nabawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Dan masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu lebih berhak kalian berdiri di atasnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin menyucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Nabi tinggal di sana selama 4 hari sambil membangun masjid perdana, Masjid Kuba. Dan ketika beliau sudah tinggal di Madinah nantinya, beliau biasa mengunjungi Masjid Kuba, baik itu dengan menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki. Padahal jalan cukup jauh, sekitar 3 km dari Madinah.
Dan beliau datang ke sana di hari Sabtu untuk beribadah, sholat di Masjid Quba. Seorang yang sholat di Masjid Quba maka di antara keutamaannya seperti ibadah umroh. Jadi Masjid Quba yang dibangun pertama oleh Nabi SAW. Beliau tinggal di sana 4 hari. Kemudian kata Salman, kembali ke kisah Salman, ketika mendengar perbincangan dari orang Yahudi bersama keponakannya tadi, kata dia, sami'tu falamma sami'tuha akhadatni urawa'u hatta dhanantu sa'askutu ala sayyidi. Maka tubuhku bergetar. Dia di atas kurma bergetar sampai-sampai aku hampir jatuh menimpa tuanku, majikanku yang ada di bawah. Jadi Salman naik ke atas kurma, sedang mati itu dengeran mereka lagi berbincang tentang adanya nabi baru, dan ini yang dicari-cari oleh Salman. Salman ternak sampai menjual ternaknya, nyarinya cuma satu, nyari ketemu nabi yang direkomkan sama uskup tadi. Akhirnya Salman bergetar dan dia pun turun pelan-pelan tanya. Dia pun akhirnya nimbrung masuk di pembicaraan dari 2 orang tadi. Kata Salman, Mada takul? Apa tadi? Bilang apa tadi? Masalah apa tadi? Gitu. Maka karena ini hamba sahaya kemudian tiba-tiba masuk di pembicaraan majikan, maka marah majikannya. Faghadiba sayyidi, maka majikanku marah. Fakallamani kalmatan syadidatan, dia pun mukul kepalaku dengan pukulan yang keras sekali. Dipukul dengan keras sekali. Kemudian kata majikannya, malaka lihada, ngapain ngurusi urusan kita? Aqbil ala amalika, sudah kembali kerja sana tadi, kembali lagi kerja gitu. Akhirnya Salman pun kembali. Dia sakit ya, dipukul oleh majikannya, tapi senang. Artinya ini satu kabar gembira bahwa dia bisa bertemu dengan nabi yang selama ini dicarinya. Sampai akhirnya Salman pun mengumpulkan makanan ya, dan Nabi masih di Quba karena 4 hari tadi. Nabi masih di Quba. Akhirnya Salman pun datang, tahu ya Quba, dia tahu. Akhirnya datang ke sana, ke tempat Nabi SAW, dan memberikan makanan itu untuk mengetahui ciri kenabian, karena diberitahu dari ciri-cirinya. Kata Salman, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba." Aku pergi ke sana dan menemui Nabi yang ada di Quba. Fadakhaltu alaihi, aku masuk kepada beliau, faqultu lahu, aku katakan kepada beliau, "Innahu qad balaghani annaka rajulun salih." Telah sampai berita kepadaku engkau adalah orang yang salih, engkau adalah orang yang baik. Wa ma'aka ashabulaka ghuraba, dan di sekelilingmu ada orang-orang sahabatmu yang asing. Dzu hajatin, yang mereka juga butuh hajat, butuh makan. Wa hada syai'un kana indi lis-sadaqah. Ini aku punya makanan sedikit, sedekahku untuk kalian, untukmu dan teman-temanmu. Maka faraaitukum ahaqqu bihi min ghairikum. Aku menganggap bahwa yang paling tepat menerima sedekahku adalah kalian, orang-orang yang baru datang dari Mekah, dan bukan kepada selain kalian. Maka kata Salman, setelah menyuguhkan makanan itu, qala faqarabtuhu ilai, aku dekatkan makanan itu kepada beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kulu. Kata Nabi, ini nih ada makanan, ayo dimakan. Jadi Nabi merintahkan sahabatnya memakan. Wa amsaka yadahu falam yakul. Nabi yang menyuruh sahabat-sahabatnya makan, beliau sendiri nggak nyentuh dan tidak makan. Maka kata Salman, fakultu fi nafsi hadihi wahidah. Kata Salman, ini tanda yang pertama, beliau ini tidak memakan sedekah. Karena kita tahu ya, Nabi SAW itu dan keluarganya tidak diperbolehkan untuk memakan sedekah, karena sedekah itu adalah kotoran yang dikeluarkan dari manusia, dan Nabi tidak boleh makan itu. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah, ketika Al Hasan masih kecil saat itu, akhadal Hasan bin Ali tamratan min tamris sadaqah. Hasan bin Ali yang masih kecil
masih merangkak, masih jalan ya, tertatih-tatih, ada kurma sedekah, kemudian akan dimakan. Faja'alaha fi fihi, akan dimasukkan ke mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ki, kata Nabi, lulu keluarkan. Amma alimta anna la na'kulu sadaqah, apakah kau nggak tahu kita ini nggak boleh makan sedekah? Nabi nggak boleh makan sedekah, keluarganya pun nggak boleh mendapatkan harta sedekah. Jadi ini sebagai penguatan bahwa ciri Nabi yang akan muncul di akhir zaman tidak makan sedekah. Kemudian kata Salman, setelah memberikan sedekah kepada Nabi SAW dan beliau tidak memakannya, summa insaraftu anhu, kemudian aku pergi pulang meninggalkan beliau, wa jama'tu syai'an, dan aku pun kembali mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan makanan yang bisa aku berikan kepada Rasulullah SAW saat itu. Wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, dan ternyata Nabi sudah melanjutkan perjalanan ke Madinah. Beliau sudah tidak di Kuba lagi, karena beliau hanya sebentar 4 hari kemudian lanjut ke Madinah. Beliau mulai membangun Masjid Nabawi, mulai mengembangkan dakwah di sana. Sampai faji'tu thumma ji'tu bihi, suatu hari aku pun menemui beliau di Madinah. Fakultu, kemudian aku kembali mengatakan kepada beliau, inni ra'aituka la ta'kulus sadaqah, aku kemarin melihat engkau tidak memakan sedekah. Wa hadhihi hadiyah, dan ini aku sekarang membawa hadiah, sama makanan, cuman beda status. Kalau yang kemarin niatnya sedekah, kalau sekarang ini hadiah. Biasanya meskipun tidak selalu, sedekah itu untuk orang miskin, adapun hadiah bisa untuk orang miskin, bisa untuk orang kaya. Jadi sedekah meskipun sama barangnya makanan, ketika niatnya sedekah beda dengan hadiah. Kata Salman, akramtuka biha, aku memuliakanmu, aku menghormatimu dengan hadiah ini sebagai bentuk penghormatan kepada engkau. Qala fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa amara ashabahu fa'akulu ma'ahu, maka Nabi pun memakannya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk makan bersamanya. Ini menunjukkan bahwa sama-sama makanannya, ketika beda status itu beda hukum. Ketika statusnya itu dari jalur sedekah, maka berbeda dengan dari jalur hadiah, meskipun sama statusnya. Bahkan bisa jadi Salman ini makan jenis makanannya pun sama, ya, karena ya di sana mungkin kurma dan semisal, bukan makanan yang lain begitu. Taib. Kemudian qala fakultu fi nafsi hatani ithnatani, inilah tanda yang kedua, yaitu beliau memakan hadiah. Kemudian thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqi'il gharqat, kemudian yang ketiga kalinya Salman menemui beliau saat itu berada di pekuburan Baqi. Pekuburan Baqi itu dekatnya Masjid Nabawi. Jadi situ beliau sedang memakamkan satu jenazah sahabatnya. Waqad tabi'a janazatan min ashabihi, dan beliau sedang memakamkan salah satu jenazah sahabatnya di Baqi. Kita tahu pekuburan Baqi adalah satu-satunya kuburan yang didoakan ampunan para penghuninya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendoakan di malam hari, Allahumma ighfir li ahlil baqi'il gharqat, ya Allah berikanlah ampunan semua orang yang dimakamkan di pekuburan Baqi al-Gharqat ini. Jadi sahabatnya dimakamkan di sana. Wa huwa jalisun fi ashabihi, dan beliau duduk di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Fasalamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian thumma stadartu andura ila dhahri, maka aku pun mulai mencari tanda yang ketiga, yaitu tanda kenabian yang berada di kedua pundak beliau, di punggungnya.
anduru ila dhahrihi, aku pun melihat ke punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal aral khatam alladhi wasafa li sahibi, apakah ada tanda yang disifatkan oleh temanku atau uskup yang ada di gereja yang di Amuriah dulu. Falamma arani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadartuhu, ketika Nabi tahu aku sedang mencari tanda kenabian dari beliau, arafa anni astathbitu fi syai'in wusifali, maka beliau tahu kayaknya Salman ini ingin melihat bukti kenabian. Kemudian qala fa'alqa ridaahu an dhahri, beliau menggunakan rida, menggunakan selendang, kemudian ditanggalkan selendang itu, dibuka selendangnya. Fanadhartu ilal khatami, maka aku pun melihat khatam, tanda kenabian yang ada di kedua belikat, di kedua pundak beliau, di punggungnya. Fa'araftuhu, maka aku pun mengenali ini adalah Nabi yang aku cari-cari selama ini. Fan kababtu alaihi wa uqabbiluhu wa abki, maka aku pun memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun menangis karena saking gembiranya. Jadi selama ini Salman berternak sapi, kambing, ingin bertemu dengan Nabi. Salman selama ini dijual sebagai budak hamba saya di Mekah, dijual ke Madinah, bekerja sebagai hamba saya, ingin ketemu dengan Nabi. Dan sekarang Nabi yang dicarinya sudah di hadapannya. Maka fankababtu alaihi wa uqabbiluhu wa abki, aku memeluk beliau dengan kuat, aku menciumnya dan aku pun menangis karena saking gembiranya. Inilah yang selama ini dicari. Salman tidak ingin menjadi saudagar, tidak ingin menjadi seorang jutawan, ingin belajar agama setelah direkomendasikan oleh uskup yang ada di Amuriah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Salman, ya waktu itu karena Salman ini masih menjadi hamba sahaya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar hendaknya kau merdekakan dirimu wahai Salman. Engkau merdeka sehingga engkau bisa bersamaku, bisa belajar denganku. Dan Salman masih menjadi hamba sahaya di Madinah, di Bani Quraidah tadi. Dan nanti Bani Quraidah punya permasalahan ya dengan Nabi SAW di perang Bani Quraidah di tahun 5 Hijriah. Kemudian Salman pun mengajukan untuk merdeka kepada majikannya ada di Madinah, dan majikannya mengizinkan dengan syarat Salman ini harus menanam 300 tunas kurma ditambah dengan 40 uqiyah. Komat ini. Lanjut terus ya. Masih kurang dikit ceritanya. Jadi Salman ini boleh merdeka kalau dia bisa mengumpulkan 300 kurma dan 40 uqiyah. 40 uqiyah bi arba'ina uqiyatan. Jadi tebusannya segitu dan mahal sekali. Mahal, hamba saya mahal banget. Kemudian akhirnya Nabi pun mengatakan kepada para sahabatnya, karena Salman jarang-jarang ketemu dengan beliau ya. Maka Nabi mengatakan, "Ainu akhakum." Tolong bantu teman kalian ini. Dia ingin merekakan diri dari perbudakan. Fa'anuni bin nakhli rajulun bi 30 wadiyatan. Maka mereka pun mulai mengumpulkan tunas-tunas kurma. Ada yang nyumbang kurma 30. Ada juga warajulun bi isrin, ada yang nyumbang 20 tunas, 20 benih kurma. Warajulun bi khamsata asyar, ada yang nyumbang 15. Warajulun bi ashrin, ada yang 10. Sampai akhirnya terkumpul 300 tunas kurma. 300 terkumpul dari sumbangan teman-temannya atau para sahabat yang ada di Madinah. Kemudian ketika sudah terkumpul, maka Nabi merintahkan para sahabat untuk membantu menanam. Kan 300 banyak, tanam satu-satu sampai di lahannya majikannya, sampai 300 kurma tertanam semuanya. Kemudian kata Nabi, kalau sudah selesai nanam, maka aku tolong dipanggil, kata Nabi. Tolong aku panggil, nanti aku akan datang dan aku akan memberikan tanganku, menyentuhkan tanganku di pohon kurma itu.
ditunas kurma itu. Kemudian setelah selesai, fa'ati akunu ana asauha biyadayya, kata Nabi, aku akan menyentuh kurma itu dengan tanganku. Faida faraghta, ketika sudah selesai, fa'tini fa'akunu, kemudian ketika sudah selesai maka Nabi pun benar-benar melakukan apa yang disampaikan. Dan akhirnya ketika Nabi telah menyentuh 300 benih kurma itu, tunas kurma itu, kata Salman, fawallahi fawalladhi nafsu Salman biyadi, demi yang jiwa Salman berada di tangannya, ma matat minha wadiyatun wahidah, tidak ada satu tunas pun yang mati, karena kalau mati diganti nanti. 300 itu semuanya tumbuh jadi pohon kurma. Kemudian selesai tebusan pertama, 300 pohon kurma selesai. Kemudian sekarang yang kedua, 40 uqiyah. Suatu ketika Nabi SAW mendapatkan emas bimithli baidatin dajajatin min dahab, mendapatkan emas sebesar telur ayam. Jadi emas besar, batangan sebesar telur ayam dari hasil rampasan perang. Kemudian dipanggillah Salman dan diberikan kepada Salman dan ditimbang sama Salman. Jadi saat dijual, dan ternyata ketika ditimbang ternyata beratnya persis 40 uqiyah. Kata Salman, walladhi nafsu Salman biyadihi arba'ina uqiyatan. Jumlahnya persis 40 uqiyah, seperti yang diminta oleh majikanku. Kemudian diberikan kepada majikannya dan akhirnya Salman pun merdeka. Salman ketika sudah merdeka, Salman ketinggalan 2 perang waktu itu. Salman tidak ikut di perang Badar, tidak ikut perang Uhud, meskipun sudah Islam. Salman berada di Madinah, maksudnya berada di Bani Quraidah begitu, sedang sibuk menjadi hamba sahaya. Nah, perang perdana yang diikuti oleh Salman adalah perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Nanti setelah perang Khandaq, perang Bani Quraidah gitu, memerangi kaum majikannya. Dan Salman ini mendapatkan 2 pahala. Karena Salman dulu asalnya orang Nasrani, kemudian masuk Islam. Dan Salman ini mendapatkan 2 pahala pula karena dulu dia telah menunaikan hak kepada majikannya setelah dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya berlipat-lipat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalathatun yu'tauna ajrahum marratain." Ada 3 golongan yang mereka mendapatkan pahala ganda, 2 pahala. Rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Yang pertama adalah orang ahlul kitab. Dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian ketemu dengan Nabi, dia beriman kepada Nabi. Maka dia pun mendapatkan 2 pahala. Falahu ajrani. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Ini yang pertama, orang pertama. Dan Salman masuk di situ. Dia dulu Majusi, pindah ke Nasrani, pindah ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua adalah wa abdun mamlukun, hamba sahaya, adda haqqallahi ta'ala alaihi wa haqqa sayyidi falahu ajrani. Kemudian hamba sahaya yang dia menunaikan hak Allah dan dia baik kepada majikannya. Salman tidak kabur dari majikannya, bahkan dia menembus dirinya, falahu ajrani. Maka dia pun mendapatkan 2 pahala. Golongan yang ketiga, kata Nabi, adalah rajulun kanat lahu amatun, seorang yang punya hamba sahaya wanita, fa ahsana ghidaaha, dan dia baik dalam memperlakukan hamba sahayanya. Tsumma addabaha fa ahsana addabaha, dia didik hamba sahaya perempuan itu dengan didikan yang baik. Tsumma a'taqaha, kemudian dimerdekakan hamba sahaya perempuan itu. Wa tazawwaja, kemudian dinikahi. Jadi dikasih makan baik, dididik yang baik, dimerdekakan, kemudian dinikahi. Falahu ajrani, ini pun mendapatkan 2 pahala. Jadi Salman mendapatkan 2 pahala dari 2 jalur, karena sebelumnya ahli kitab, kemudian memeluk agama Islam, dan Salman menjadi budak yang baik, kemudian dia merdeka dengan tetap melakukan kesepakatan dengan majikannya.
Taib, Salman ini setelah merdeka maka terus belajar kepada Nabi SAW sampai suatu ketika Salman ini belajar tafsir Al-Quran dan sampai di ayat surat Al-Jumu'ah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalat alaihi suratul Jumu'ah. Kemudian saat itu turunlah surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah turun di Madinah. Sampai pada ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Turunlah ayat yang ketiga dari surat Al-Jumu'ah itu, dan orang-orang lain yang diantara mereka yang datang menyusul mereka, itu menyusul orang-orang Arab yang beriman. Datang orang lain yang kemudian beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah juga hadir di majelis itu. Jadi ada Abu Hurairah, ada Salman dan sahabat-sahabat lain karena ini pengajian. Qultu manhum ya Rasulullah. Siapa orang lain yang dimaksudkan dalam ayat ini itu ya Rasulullah? Siapa mereka? Maka falam yuraji'u hatta sa'ala thalathan. Sampai ditanya 2-3 kali Rasulullah enggak jawab. Rasulullah tetap diam, tidak menjawab pertanyaan Abu Hurairah. Siapa orang yang datang yang kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa fina Salmanul Farisi. Dan di tengah-tengah kami ada Salman Al-Farisi yang juga mendengarkan pengajian tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman. Maka Nabi meletakkan tangannya kepada Salman. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, menafsirkan ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Akan datang orang-orang setelah para sahabat yang mereka ini akan menyusul keimanan para sahabat. Siapa mereka? Kata Nabi, lau kanal imanu inda Thuraya. Seandainya keimanan itu berada di bintang kejora, bintang terindah, planet Saturnus yang paling terang, yang paling indah yang ada di langit, di sana loh keimanan itu. Apa kata Nabi? Lanaluhu rijalun aw rajulun min haula'i. Niscaya keimanan itu, hidayah itu, ilmu itu akan didatangi oleh laki-laki ini, Salman atau orang-orang yang datang dari Persia. Dan terbukti Salman jauh-jauh pindah dari Syam ke Aljazair, ke Romawi, sampai ke Mekah, ke Madinah, itu hanya nyari keimanan, mencari ilmu, ingin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi berada di bintang kejora, seandainya, maka Salman akan berpikir berbagai cara untuk bisa sampai ke sana. Maka itulah yang dimaksud dengan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Artinya orang-orang ajam, orang-orang non-Arab yang juga akan belajar ilmu Islam, diantaranya adalah dari orang-orang Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Dan Salman ini sangat semangat dalam belajar ilmu, karena itulah yang dicari selama ini. Sampai beliau berpesan kepada kita dengan pesan yang sangat indah. Kata beliau, al-ilmu kathirun wal umru qasirun. Ternyata ilmu itu luas sekali dan usia kita terbatas, usia kita qasir, pendek sekali. Maka pesan Salman, fakhudh minal ilmi ma takhtaju ilaihi fi amri dinika. Maka pilihlah ilmu-ilmu inti yang dibutuhkan di dalam agamamu. Jadi belajarlah akidah, belajarlah fikih, belajarlah Al-Quran, belajarlah hadis Nabi SAW, karena itu yang inti. Karena usia terbatas, kita tidak mungkin menguasai semua ilmu. Maka carilah kajian-kajian yang mengajarkan ilmu-ilmu besar di dalam Islam. Dan Salman di tahun 5 Hijriah itu ikut perang perdana, itu perang Khandaq. Di perang itulah Salman mengusulkan kepada Nabi SAW untuk membuat paritnya. Dan itu ide yang tidak terfikirkan bagi bangsa Arab, bagaimana mereka akan digempur oleh orang-orang Mekah tahun 5 Hijriah dan akhirnya membuat parit. Di tahun 5 Hijriah itu karena Madinah digempur dari sekutu-sekutu Mekah bersatu untuk menyerang Madinah, maka dibukalah open rekrutmen serdadu besar-besaran. Sehingga anak usia 15 tahun, SMP berarti ya, itu sudah boleh menjadi pasukan. Di antaranya Abdullah bin Umar, Salman Al-Farisi,
dan sahabat-sahabat yang masih junior yang lainnya itu ikut bergabung menjaga parit. Dan perang itu terjadi dalam waktu 1 bulan. Akhirnya ada badai yang menghancurkan pemukiman perkemahan orang-orang Mekah. Akhirnya mereka pulang ke Mekah tanpa bisa menguasai jantung kota Madinah. Setelah itu Nabi pulang ke Madinah, belum sampai meletakkan senjatanya, datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberitahukan bahwasanya Bani Quraidah, tempat majikannya Salman dulu, itu akan melakukan pemberontakan ke jantung kota Madinah, sehingga beliau pun akhirnya memberangkatkan Ali bin Abi Thalib untuk melumpuhkan orang-orang Bani Quraidah. Dari hasil penyerangan itu maka 600 sampai 700 orang Yahudi ditawan dan mereka pun dieksekusi karena pengkhianatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Salman setelah itu tidak pernah absen dari perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari perang Khandaq sampai perang terakhir yaitu perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, Utsman berkuasa selama 12 tahun. Salman ini diangkat menjadi gubernur di Madain. Beliau jadi gubernur di sana karena beliau seorang yang berilmu. Dan akhirnya Salman wafat, sebagian mengatakan tahun 35 Hijriah, di tahun wafatnya Utsman juga. Ada yang mengatakan setahun setelah itu, jadi tahun 36 Hijriah. Ya sekitar itulah, sekitar masa pemerintahannya Utsman bin Affan. Maka Salman pun meninggal dunia. Dan ketika itu dia gubernur ya, Salman menjadi gubernur Madain. Ketika itu Salman ketika meninggal dunia memberikan kepada Baitul Mal semua hartanya. Jadi harta yang didapatkan jadi gubernur diserahkan ke Baitul Mal. Bahkan beliau sempat merajut pelepah kurma, makan roti dari gandum yang dibuat sendiri. Sederhana sekali Salman Al-Farisi. Kemudian terakhir Salman ketika akan meninggal di tahun 36 Hijriah itu, Salman ini sempat menangis ketika akan meninggal. Beliau ketika ditanya kenapa menangis, maka beliau menyampaikan, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepadaku. Dia dulu hamba sahaya. Menjadi orang berilmu sampai menjadi gubernur di Madain. Aku ingat sebuah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Salman, kalau di dunia ini berbekallah seperti bekalnya musafir. Jangan terlalu banyak menumpuk harta karena kita pasti akan meninggalkan dunia. Dan Salman mengatakan, sedangkan sekarang ini beliau adalah gubernur, aku banyak memiliki harta, bekalku melebihi bekalnya seorang musafir. Maka beliau bersedih, kenapa memiliki bekal sebanyak ini? Seharusnya cukuplah, yang penting bisa makan, yang penting bisa buat hidup, bisa minum, cukup seperti musafir. Padahal kata perawi ya, ketika Salman meninggal sebagai gubernur ya, sebagai seorang yang pernah memimpin, di rumahnya Salman itu tidak ada barang kecuali hanya gentong air, nampan tempat makanan, dan bejana untuk bersuci. Itu tok. Nggak ada lemari, nggak ada yang lainnya, tidak ada. Sederhana. Dari itu Salman menangis. Kenapa punya harta sebanyak ini? Dan Salman radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kisah dari Salman Al-Farisi. Semoga bisa memantik semangat kita belajar ilmu agama. Kita tidak perlu belajar jauh-jauh ke Romawi, cukup di kota ini yang penting hadir di majelis ilmu. Maka Salman ditinggalkan kemegahan, ditinggalkan kekayaan dan kedudukan di masyarakatnya, hanya ingin mencari hidayah Islam. Maka kita bersyukur, kita bukan siapa-siapa, tapi kita termasuk orang yang dimudahkan untuk mendapatkan hidayah Islam dan sunnah yang mulia. Semoga Allah menjaga istiqomahan di atas Islam dan sunnah ini. Baik, ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Semoga bisa memantik semangat kita. Dan ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.